Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast IPS. Sebelum itu, kenalin dulu, aku Najwa sebagai host pada podcast kali ini. Hari ini spesial banget nih, karena kita akan kenalan lebih jauh dengan sesuatu yang baru di kampus kita ini, yaitu Laboratorium IPS. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih Laboratorium IPS itu, gunanya apa sih, dan gimana cara kita memanfaatkannya, tenang teman-teman. Kita gak sendiri hari ini, kita bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Ibu Dr. Sylvi Nur Afifah, MPD di sini. Beliau akan menemani kita ngobrol santai pada kali ini. Nah, buat kalian yang kepo atau bahkan belum tahu sama sekali tentang Laboratorium IPS ini, kalian wajib nonton podcast ini sampai habis ya. Yuk langsung saja kita sapa dulu Ibu Sylvi di sini. Halo Ibu Sylvi, selamat siang. Najwa, selamat siang. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu Sylvi hari ini gimana nih? Kebetulan kalau hari ini jadwalnya tidak ada ngajar, kalau jadwal hari Kamis biasanya bimbingan. Mungkin bisa perkenalan singkat dari Bu Sylvi, mulai dari pengalaman organisasi dan juga latar belakang pendidikan dari Bu Sylvi di sini. Oke, terima kasih Najwa. Salam kenal teman-teman semua, saya Sylvi Nur Afifah. Kalau background pendidikan itu saya berlatar belakang dari sekolah Islam, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Negeri. Kemudian selama sekolah itu saya aktif di organisasi OSIS, kemudian lanjut ke S1. S1 saya masuk di jurusan S1 Pendidikan IPS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian waktu S1 saya juga aktif di HMP, kalau sekarang kan di UNESA sebutannya HMP ya. Kalau di sana saya waktu itu HMJ Najwa. Jadi sebutannya HMJ, dan juga saya lanjut aktif di BEM gitu. Kemudian setelah itu saya kebetulan sidang yang paling awal, sehingga ada 5 orang yang sidang awal seangkatan itu sekitar 150-an mahasiswa pendidikan IPS. Kebetulan saya menjadi salah satu dari 5 orang yang awal sidang. Kemudian lanjut daftar S2 di Prodi S2 Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Di situ saya tidak karena belum wisuda, jadi menggunakan SKL. Setelah 2 tahun, nggak genap 2 tahun sih, karena saya menjadi mahasiswa yang salah satunya juga tercepat sidangnya, ada 2 orang seangkatan, salah satunya saya. Setelah lulus S2 saya juga sebelum itu saya juga aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana UPI, jadi itu sekelas kayak BEM-nya Pasca gitu. Kemudian juga saya aktif di organisasi ekstra juga mulai dari S1. Kemudian setelah S2 itu saya diterima di Universitas Islam Raden Rahmat. Awalnya jadi dosen kontrak dulu, kemudian jadi dosen tetap di 2018. Kemudian di 2019 saya diterima di Prodi S3 Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia lagi. Jadi kembali ke UPI lagi. Kemudian dari lulus S3 itu sidang terbuka, terus saya diterima menjadi dosen tetap UNESA di tahun 2023. Itu pun belum wisuda, jadi saya diterima itu Agustus, kemudian saya baru wisuda di Oktober. Kemudian di 2024 ganti status, yang awalnya 2023 itu dosen tetap UNESA, ganti status menjadi dosen ASN. Nah, untuk yang 2025 ini kebetulan saya dipercaya menjadi Kasuplab Laboratorium IPS, dan Najwa ini adalah salah satu aslabnya. Menarik banget ya teman-teman, perjalanan dari Bu Sylvi ini, mulai dari latar belakang pendidikan dan juga pengalaman organisasinya. Pasti banyak pengalaman berharga yang bisa diaplikasikan ke dalam Laboratorium IPS ini.
Baik Bu Sylvie, mungkin ini mulai masuk ke pertanyaan pertama laboratorium IPS ini. Boleh dijelasin apa sih laboratorium IPS itu dan fungsinya apa untuk prodi kita ini, prodi pendidikan IPS? Oke, laboratorium IPS itu adalah fasilitas yang mendukung untuk pengembangan pembelajaran bagi mahasiswa IPS. Jadi gunanya untuk menjadi ajang pengembangan diri mahasiswa IPS, karena di lab ini ada yang pertama buku-buku pembelajaran yang mendukung pembelajaran selama di kelas, selama kuliah, kemudian ada skripsi, tesis, disertasi untuk yang mahasiswa tugas akhir bisa ke sini baca, mencari-cari contoh seperti itu. Kemudian ada produk-produk pembelajaran, di sini ada banyak sekali produk pembelajaran dari mahasiswa. Dan terkait program di lab IPS ini memiliki 4 tim, jadi ada tim inventaris yang bertugas untuk mengelola laboratorium IPS ini, kemudian ada tim humas sebagai narahubung antara lab IPS dengan pihak eksternal yang mau collab, yang mau kerjasama. Ada tim kreatif yang bertugas untuk merancang ide-ide kreatif untuk pengembangan lab IPS ini dan prodi pendidikan IPS, tentunya salah satunya adalah ASLab kita Najwa ini. Kemudian ada tim media dan IT. Nah, media dan IT ini bertugas untuk pengelolaan akun media sosial dari prodi pendidikan IPS UNESA dan laboratorium IPS UNESA. Jadi laboratorium IPS ini bukan hanya sekedar tempat ya teman-teman, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran untuk penunjang perkuliahan ya Bu ya. Menarik banget ya teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa sih Bu yang menjadi pembeda laboratorium IPS ini dengan laboratorium di bidang yang lain? Oke, kebetulan kalau di fakultas kita Najwa ada semua prodi itu ada labnya. Kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA, semua prodi yang ada di Visipol itu punya lab dan punya ASLab tentunya. Dan gunanya lab itu untuk mendukung kegiatan prodi dalam pengembangan kompetensi diri mahasiswa. Jadi tidak hanya prodi-prodi yang ada di fakultas aja punya lab, tapi Fakultas Visipol pun juga punya lab gitu. Jadi ada lab Visipol, terus di setiap prodi juga punya labnya. Gunanya untuk mendukung kegiatan di prodi masing-masing seperti itu. Menarik banget ya teman-teman, karena banyak mahasiswa itu yang masih belum mengerti masih mengira konsepnya itu sama gitu ya. Iya, betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu. Siapa saja yang bisa menggunakan laboratorium IPS ini? Oke, terkait penggunaan fasilitas, karena lab namanya adalah lab IPS, maka keluarga besar IPS UNESA bisa menggunakan lab IPS ini mulai dari dosen, mahasiswa, ataupun sivitas akademika UNESA. Kalau mau berkolaborasi dengan lab itu bisa, jadi siapapun sebenarnya bisa untuk datang ke sini. Nah, kemarin kebetulan kita juga dapat kunjungan ya dari sekolah, jadi ada sekolah SMA yang berkunjung ke lab gitu. Jadi sebenarnya untuk laboratorium IPS ini bisa bebas untuk semua kalangan kalau misalkan mau untuk kolaborasi. Tapi kalau untuk warga selain ASLab seperti mahasiswa pendidikan IPS, ketika masuk maka ada barcode yang harus diisi sebagai presensi kehadiran seperti itu. Seperti presensi berkunjung tamu lah. Wah, berarti cukup terbuka untuk semua mahasiswa IPS ini dan juga warga IPS ini ya teman-teman. Jadi gak ada alasan buat buat gak memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia ini teman-teman. Jadi kalian yang ingin berkunjung ke sini boleh banget berkunjung ke sini teman-teman. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah ada jam operasional khusus buat lab IPS ini? Oke, terkait jam operasional, kami baru menerapkan jam operasional mulai 2025 ini. Kepengurusan baru itu untuk tamu yang berkunjung itu di jam 9 pagi sampai jam 15 sore.
Jadi itu jam berkunjung mahasiswa, kalau misalkan mau baca buku, mau lihat-lihat produk pembelajaran itu dipersilahkan untuk ke sini di jam operasional. Tapi kalau misalkan ada kegiatan insidental, maka kami misalkan dari pagi atau sampai sore maka akan tetap dibuka karena kami ada aslab yang bertugas di lab seperti itu. Oh ya, ada yang lupa tadi Najwa terkait yang ada di lab. Saya lupa bahwa ruang podcast ini juga berada di dalam laboratorium IPS seperti itu. Jadi ini adalah bagian atau miliknya IPS lab ini. Jadi buat para mahasiswa bisa menggunakan juga fasilitas podcast ini. Oke. Untuk jam operasional ini sangat penting banget buat mahasiswa agar mereka bisa menyesuaikan jadwal mereka, dan juga jangan lupa dicatat ya teman-teman untuk jam operasional ini agar kalian tidak tidak salah jam gitu ya. Kalau gitu. kepagian juga kan aslab itu ada jam piketnya. Jadi kalau kepagian juga belum dibuka labnya. Tapi kalau kesorean juga kami juga ada jadwal lain, kegiatan lain. Misalkan sore itu aslab kadang ada kegiatan rapat atau mengerjakan hal lain sebagai tugas aslab seperti itu. Teman-teman. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah Bu Sylvie ada rencana pengembangan fasilitas atau program kedepannya buat lab IPS ini? Oke. Kalau terkait fasilitas pasti kami ingin mengembangkan, dan ini dalam progres penambahan alat. Salah satu ada beberapa alat yang akan kami tambahkan ke lab IPS, tapi sedang proses sehingga insya Allah di 2025 ini kami akan menambahkan alat di lab seperti itu untuk pengembangan lab dan prodi pendidikan IPS. Kemudian kalau terkait program kerja, karena lab itu di bawah naungan prodi langsung ya, jadi kita semua pasti programnya turunan dari prodi tentunya, yang utama itu turunan dari prodi, tapi ada juga proker-proker lain yang dibuat oleh aslab untuk pengembangan lab. Tapi kami juga ada program unggulan, salah satunya adalah Olimpiade IPS. Nah, Olimpiade IPS itu ini adalah 2025 ini tahun ke-8, sehingga nanti di tahun ini kami akan mengadakan Olimpiade IPS itu yang ke-8 karena sudah 8 tahun kami mengadakan. Nah, itu adalah program unggulannya IPS yang dipegang oleh laboratorium IPS dan menjadi rutinan setiap tahun. Dan ada juga kami akan ada program khusus yang nanti akan segera launching karena sedang progres bersama penyusunan bersama aslab, dan nanti ketika kami sudah siap pasti kami akan mengumumkan di akun media sosial, dan itu pasti menarik seperti itu karena kami sedang menyiapkan dan menggodok bersama aslab IPS. Wah, menarik banget rencana kedepannya ya Bu ya. Kalau benar-benar terwujud pasti mahasiswa IPS ini bisa lebih banyak melakukan eksplorasi dan juga riset. Iya, betul sekali. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa pesan Bu Sylvie agar mahasiswa bisa memanfaatkan laboratorium ini dengan baik? Oke, untuk warga besar IPS gitu ya, untuk terutama mahasiswa, lab ini punya IPS, jadi silakan dimanfaatkan dengan baik. Fasilitas yang disediakan digunakan dengan baik, dan untuk teman-teman mahasiswa jangan ragu dan jangan sungkan jikalau mau berkolaborasi atau menyumbangkan ide-ide kreatifnya, silakan saja disampaikan kepada kami, bisa ke aslab, bisa ke saya sebagai Kasuplai, bisa ke Bapak Ibu dosen yang lain, bisa ke prodi. Jadi jangan karena bukan aslab kalau misalkan ada ide kreatif tidak disampaikan, tapi kami terbuka untuk mahasiswa IPS yang punya ide-ide kreatif terkait pengembangan lab atau pengembangan prodi, pengembangan kompetensi mahasiswa, silakan disampaikan kepada kami supaya kita bisa sebagai mahasiswa itu punya banyak pengalaman, terus punya banyak pengembangan diri, sehingga nanti akan berguna ketika kalian sudah lulus dari prodi pendidikan IPS ini. Jadi bergunanya setelah lulus di dunia kerja, maka pengalaman itu sangat dilihat gitu, sangat dibutuhkan karena di CV itu pasti melampirkan seperti itu. Terus mungkin pesan
terakhir juga, bukan terakhir ya, maksudnya pesan di podcast ini dari saya, kalau misalkan kalian itu jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang hanya kuliah pulang kalau bisa. Jadi ikuti organisasi, ikuti program-program yang ada di prodi, ikuti banyak kegiatan-kegiatan sehingga kalian punya banyak pengalaman dan banyak inspirasi untuk kedepannya, karena itu penting dan nanti akan dirasakan setelah kita sudah tidak ada di bangku kuliah. Dan itu bangku kuliah itu kan tidak bisa diulangi gitu, ada periodenya. Ketika kita sudah lewat, kita tidak bisa mengulanginya, seperti itu. Itu saja dari saya, Najwa. Nah, itu dia pesan berharga buat mahasiswa. Jadi jangan sampai fasilitas laboratorium ini hanya sekedar ada ya teman-teman. Kita harus benar-benar memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya, Bu Sylvie. Gak kerasa banget ya teman-teman, obrolan hari ini kita bisa tahu lebih jauh tentang apa itu laboratorium, bagaimana pemanfaatannya, dan juga serta kita bisa tahu pengalaman menarik dari Bu Sylvie sendiri. Semoga info yang kami berikan bermanfaat buat kalian, terutama bagi mahasiswa yang ingin eksplor lebih jauh di laboratorium ini. Terima kasih buat Bu Sylvie sudah berkenan dan meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast ini. Kita akan ada podcast-podcast yang lebih asik tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jangan ragu buat relasi ilmu lebih jauh. Bye-bye. Bye.